Suatu ketika hiduplah sekeluarga saudagar yang kaya. Keluarga tersebut memiliki usaha perkebunan yang cukup besar dan cukup terkenal. Saudagar tersebut bernama Kanigara. Ia memiliki banyak pekerja yang bekerja sebagai petani. Salah satu dari petani tersebut bernama Supraba. Kanigara dan Supraba sudah berteman sejak dahulu. Bahkan sebenarnya Kanigara sudah pernah menawarkan jabatan kepada Supraba di perusahaannya. Namun Supraba menolaknya karena dia hanya ingin menjadi seorang petani. Dengan begitu Kanigara pun menempatkan Supraba sebagai kepala petani agar dia bisa bercocok tanam sekaligus mengantar petani yang lainnya. Kanigara dan Supraba memiliki seorang putri sematawayang yang memiliki usia yang sama. Putri dari Kanigara bernama Santi dan putri dari Supraba bernama Saras. Namun ada suatu hal yang membedakan mereka, yaitu Santi memiliki paras yang cantik namun tidak terlalu pintar, dan Saras dia memiliki kepandaian yang luar biasa namun dia tidak terlalu cantik. Setiap hari Santi selalu saja memamerkan perhiasannya kepada seluruh orang yang dia lewati. Hal itu pun membuat Saras jengkel. Hai semuanya, lihatlah kalungku. Cantik bukan? Ayahku memberikan ini dari seorang pedagang kaya raya. Mentang-mentang seorang putri saudagar, kerjanya setiap hari yang memamerkan perhiasan saja. Saat belajar bersama guru, dia hanya bisa mengeluh dan bermalas-malasan. Sejak kecil mereka selalu saja berselisih dengan hal yang kecil. Suatu hari kerajaan utara pun mengadakan kompetisi untuk bisa mendapatkan gelar yang tinggi. Seluruh penduduk laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk ikut dengan batas umur yang ditentukan. Hal itu pun membuat Santi dan Saras merasa sangat senang. Kalau aku bisa mendapat gelar itu, aku bisa menjadi kaya, atau bahkan aku bisa menjadi anggota kerajaan yang bisa menguasai sebagian wilayah. Wah, akhirnya kerajaan mengadakan kompetisi. Ini adalah kesempatanku untuk bisa menunjukkan kepandaianku. Sekaligus aku bisa menunjukkan kepada Santi kalau aku lebih hebat daripada dia. Sejak pemberitahuan itu tersebar luas, semua orang yang mengikuti berbagai perguruan pun berusaha keras untuk bisa mencapai gelar tersebut. Keesokan harinya, utusan kerajaan pun memberitahukan tentang tahap-tahap yang akan diadakan dalam kompetisi tersebut. Ada 3 jenis tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap tentang pengetahuan dan memainkan alat panah dan berkuda. Tahap kedua adalah pengetahuan tentang tanaman herbal yang bisa menyembuhkan dan yang bisa mematikan. Dan yang terakhir adalah tahap penentu siapa yang akan mendapatkan gelar tersebut. Tahap ketiga tidak diterangkan karena hanya boleh diketahui oleh peserta yang lolos pada tahap tersebut. Kompetisi tersebut pun akan dilaksanakan pada tanggal 28 Kliwon. Jadi masih tersisa waktu 2 pekan lagi. Santi dan Saras pun terlihat sangat giat untuk mempelajari setiap teknik-teknik dasar dalam panahan dan berkuda. Wah, ternyata belajar panah tidak sesulit yang aku bayangkan. Justru ini sangat menyenangkan dan membuat tubuhku merasa sehat. Sama halnya dengan Saras, Santi juga terlihat sangat giat untuk mempelajari panah dan berkuda. Walaupun begitu, Santi selalu saja mengeluh kepanasan dan lelah, padahal dia baru saja latihan. Hari demi hari pun berlalu. Santi dan Saras pun sudah sedikit mahir dalam melakukan panahan dan berkuda. Setelah mahir dalam pengetahuan panah dan berkuda, saatnya Saras pun mempelajari tentang tanaman-tanaman herbal. Hai ayah. Hai juga Sarah, apa yang ingin kau lakukan di sini? Apa kau ingin mengurut kotoran sapi itu lagi? Hah? Aku tidak mau ayah. Aku takut sapi-sapi itu akan mengamuk lagi. Haha, ayah hanya bercanda nak. Jadi apa yang ingin kau lakukan di sini? Aku ingin bertanya tentang masa kecil ayah yang selalu membuat kakek dan nenek jengkel. Hah? Ayah tidak bisa menceritakannya kepadamu. Aku hanya bercanda ya. Jadi aku kesini ingin bertanya tentang jenis-jenis tanaman herbal yang menyembuhkan berbagai penyakit dan yang bisa menjadi racun yang mematikan. Dasar kamu ya, bisa-bisanya membuat ayah takut. Aku juga
Itu juga karena ayah yang pertama membuatku takut. Jadi apakah ayah tahu tentang tanaman-tanaman itu? Tentu saja ayah tahu, bahkan sebelum ayah menjadi petani. Karena dahulu sebenarnya ayah ingin sekali menjadi seorang tabib di kerajaan. Wah, hebatnya ayah. Mari kita belajar tanaman herbal bersama-sama di kebun, karena terdapat banyak jenis tanaman herbal. Saras dan ayahnya pun belajar seraya bersenang-senang dan ditemani oleh beberapa petani yang lainnya. Di waktu yang sama, Santi sedang belajar tanaman herbal bersama guru yang telah disewakan oleh ayahnya. Santi terpaksa harus belajar karena itu dia akan bisa mengalahkan peserta lainnya dan bisa mendapatkan gelar tersebut. Walaupun sebenarnya dia tidak terlalu suka belajar. Wahai anakku Santi, ayah sudah membawakan seorang guru tanaman herbal dari perguruan selatan yang cukup terkenal dengan kehebatannya. Jadi ayah harap kamu bisa rajin dan rasa semangat belajar untuk seperti nanti. Sama-sama Santi. Satu hari menjelang kompetisi, ternyata Santi sudah menyiapkan rencana liciknya. Namun rencana itu tidak diketahui oleh siapa-siapa, hanya ia dan beberapa orang suruhannya saja. Sementara itu, Saras menyiapkan segala keperluan yang ia akan butuhkan saat kompetisi nanti. Hari yang telah dinanti-nanti pun telah tiba. Aula kerajaan pun sudah terisi penuh dengan peserta dan panitia kompetisi. Seluruh keluarga Santi dan Saras pun datang untuk menyaksikan kompetisi tersebut yang belum pernah mereka lihat. Ada juga beberapa rombongan keluarga petani dan rakyat kerajaan yang ikut menonton kompetisi tersebut. Hai Supraba. Hai Kanigara, aku sangka ternyata putrimu juga mengikuti kompetisi ini. Tentu saja, dilihat dari tekad Saras yang kuat, aku yakin Saras bisa membawa nama besar baginya kelak. Tapi Kanigara, bagaimana jika dengan kompetisi justru membuat Saras dan Fatih menjadi saling berselisih saat keduanya tidak berhasil? Tenang saja Supraba, aku pastikan itu tidak akan terjadi karena aku yakin hubungan persahabatan Santi dan Saras lebih kuat daripada ambisi untuk gelar itu. Gelar itu hanya sementara saja, sedangkan persahabatan itu bertahan selamanya seperti kita berdua. Kandigara dan Supraba sedang berbincang-bincang. Di lain tempat, terlihat Santi yang datang sambil menguap dan merenggangkan badannya. Saras yang melihatnya pun jengah dan hanya menggelengkan kepalanya saja. Lihat saja nanti Santi, aku yang akan mendapatkan gelar itu dan kau akan tahu rasa nanti. Tunggu saja Saras, aku pasti yang akan mendapatkan gelar tersebut. Dan akan aku pastikan kau dan ayahmu akan aku. Sebelum tahap panahan dan berkuda, semua peserta perempuan memakai baju dan celana yang dililitkan seperti pakaian laki-laki. Namun pakaian yang digunakan oleh peserta perempuan tidak menutupi sisi kepemimpinan mereka. Lomba panahan dan berkuda dilaksanakan di sebuah tanah lapang yang cukup luas di belakang kerajaan dan dikelilingi oleh hutan yang lebat. Tahapan panahan dimenangkan oleh Santi, sedangkan tahap berkuda dimenangkan oleh Saras. Dari tahap panahan dan berkuda, yang menjadi juri adalah panglima kerajaan dan beberapa bawahannya. Walaupun begitu, masih banyak juga peserta dan tahap lainnya. Sebenarnya tahap berkuda tadi sedang berlangsung, ada 2 orang suruhan Santi yang mencoba menggagalkan usaha Saras. Namun usaha itu tidak berhasil karena mereka berdua salah meracuni kuda yang ditunggangi oleh Saras. Karena semua kuda yang di dalam kandang terlihat sama persis, sehingga mereka berdua kebingungan. Di suatu tempat tersembunyi, Santi pun memaki-maki kedua orang tersebut. Apa? Bagaimana kalian bisa gagal seperti ini? Karena kalian berdua Saras bisa memenangkan tahap kita ini. Pergi sana, kalian sungguh tidak berguna. Dua orang suruhan tersebut pun meninggalkan Santi. Tak lama kemudian, setelah Santi menenangkan dirinya, dia pun menghampiri ayahnya yang sedari tadi berada di depan tenda dan mencari keberadaan Santi. Santi, ayah sangat mencemaskan dirimu. Dan kau pergi entah kemana setelah lomba itu selesai. Kemana saja kamu nak? Maafkan aku ayah, tadi aku menemui temanku. Maafkan aku karena telah membuat ayah saya. Baiklah, tidak apa-apa Santi. Lain kali kalau kamu mau berpergi, kabarnya. Santi semakin geram saat melihat Saras yang sedang tertawa bersama keluarganya. Sementara itu,
Sebenarnya Saras bingung karena tadi ada salah satu kuda peserta yang tiba-tiba saja mengamuk saat tahap di kuda sedang berlangsung. Aneh, kuda itu terlihat kesakitan. Padahal sebelum kompetisi, kuda-kuda itu telah diperiksa kesehatannya. Dan juga kandangnya pun dijaga dengan ketat. Ah, sudahlah. Setelah itu, tahap tanaman herbal pun sudah siap untuk dimulai. Semua peserta juga sudah berganti pakaian. Tahap tanaman herbal pun dilaksanakan di aula kerajaan dan disaksikan oleh seluruh rakyat dan serta semua anggota kerajaan. Di tengah aula ada beberapa meja kayu yang di atasnya ada banyak jenis tanaman herbal. Semua tamu kerajaan pun yang akan menjadi jurinya. Wah, aku ingat seluruh jenis tanaman obat ini. Aku pasti bisa melewati tahap ini. Lihat saja Saras, kau pasti akan dikeluarkan dari kompetisi dengan keadaan Entah kenapa sedari tadi, Kanigara dan Supraba merasa kegelisahan. Kanigara dan Supraba memiliki firasat buruk kalau sesuatu akan terjadi pada Saras dan Santi. Namun perasaan itu dilenyapkan dari pikiran mereka masing-masing. Tahap tersebut pun dimulai. Semua peserta terlihat sangat serius meracik tanaman-tanaman herbal tersebut. Santi hanya berpura-pura meracik tanaman seperti peserta yang lainnya. Sementara itu, Saras terlihat sangat senang saat tahu kalau hasil racikannya itu tidak gagal. Sebelum waktu peracikan hampir selesai, Santi mengisyaratkan sebuah tanda kepada seseorang yang berada di tengah kerumunan. Tak lama kemudian, ada seseorang yang berlari ke tengah aula seraya berteriak kesakitan. Teriakan tersebut pun membuat semua orang mengalihkan pandangan ke orang tersebut. Ada beberapa orang yang menghampiri orang tersebut. Santi pun memanfaatkan keadaan dan dengan santai membawa hasil mangkuk racikannya yang tidak benar. Santi hendak memaki-maki orang tersebut, namun orang tersebut telah menghilang di tengah kerumunan. Setelah itu, terdengar suara menggelegar untuk membubarkan kerumunan tersebut dan kembali ke kompetisi. Santi pun hanya bisa menggerutu kesal. Kompetisi pun berlanjut. Semua peserta telah kembali ke posisinya masing-masing. Waktu peracikan pun telah selesai. Semua juri berjalan mengelilingi meja para peserta. Salah satu juri bertanya kepada Santi karena di meja Santi tidak ada makhluk hasil racikan. Perkenalkan, nama saya Ragraita. Saya dipercayakan untuk menjadi seorang wakil kerajaan. Saya memanggil kalian berdua untuk bertanya sesuatu untuk kalian Saras. Apakah kau telah berbuat curang dalam kompetisi ini? Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan kecurangan apapun. Saya sudah bertekad untuk bisa mendapatkan gelar tersebut dengan cara yang sehat. Saya akan merasa sangat malu apabila saya melakukan suatu kecurangan. Baiklah, untuk kalian Santi, apakah kau melakukan kecurangan dalam kompetisi ini? Tidak, Yang Mulia. Namun dari keterangan Sarah, sepertinya itu bohong, Yang Mulia. Karena tadi saat tahap kedua saya melihat Sarah selama berbuat curang dengan menukarkan mangkukku dengan mangkuknya. Setelah Sarah tahu bahwa hasil racikannya gagal, Yang Mulia. Apakah itu benar, wahai Nanda Saras? Tidak, Yang Mulia. Itu tidak benar. Saya telah mengatakannya dengan jujur. Saya sangat takut dengan karma, Yang Mulia. Saya juga mengatakan sejujurnya, Yang Mulia. Namun kalau begitu, apa yang bisa saya lakukan? Sebagai pati kerajaan yang bijaksana, saya akan memutuskan dan akan menjelaskan hukumannya. Setelah mendengar dari berbagai saksi dan bukti, dengan itu saya memutuskan yang bersalah adalah Nanda Santi. Apa? Kenapa saya yang disalahkan? Karena kau telah menyuruh orang untuk bisa mendapatkan gelar tersebut dengan cara yang tidak benar. Pertama, saat tahapan panahan untuk kuda, salah satu prajurit mengetahui semua rencana bersama dua orang tersebut. Kedua, saat tahap tanaman herbal, kau menyuruh orang untuk berpura-pura sehingga bisa mengalihkan perhatian semua orang. Salah satu juri mengatakan kalau kau juga bersalah, karena hanya ada satu peraturan yaitu tidak boleh menggunakan hasil racikan sebelum dinilai oleh para juri. Dan bukti terakhir yaitu bekas kemerahan di kakimu, karena racikan tersebut itu berarti bahwa hasil racikan yang telah dibuat Saras gagal. Jadi bagaimana bisa orang tersebut sembuh dengan hasil racikan yang salah? Mendengar hal tersebut, Saras pun merasa takut kalau dia tidak berhasil untuk memenangkan kompetisi tersebut dengan hasil racikan yang salah.
Sementara itu, Santi gemetar dan ketakutan yang amat sangat. Karena hari sudah larut malam, sidang itu pun ditunda, serta kompetisi tahap ketiga. Santi dan Saras pun dipulangkan ke rumah mereka masing-masing dengan penjagaan yang ketat. Salah satu utusan kerajaan memberitahu hal tersebut kepada Kanigara. Setelah utusan kerajaan tersebut pergi meninggalkan rumah Kanigara, Kanigara pun langsung malah besar seraya menggebrak meja yang ada di depannya. Apa? Santi telah melakukan perbuatan seburuk itu. Aku tidak menyangka putriku sendiri telah membuat harga diriku menjadi rusak. Tuan Besar, tolong tenangkanlah dirimu. Jangan jadikan amarah Tuan Besar yang bisa membuat seluruh isi rumah ini hancur. Sri Ayu, apakah kau telah mendengar apa yang dikatakan oleh utusan kerajaan tadi? Ya, Tuan Besar. Saya telah mendengar semuanya dan itu membuatku sangat terkejut. Tuan Besar, saya ingin menerangkan kejadian yang sebenarnya. Yang terjadi adalah ada seorang petinggi kerajaan yang memerintah Santi untuk melakukan kecurangan saat kompetisi itu. Karena petinggi kerajaan tersebut berusaha untuk menghancurkan sistem kerajaan. Apa? Iya, Tuan Besar. Saya sudah diberitahu oleh patih kerajaan tersebut. Namun, saya tidak boleh memberitahu hal ini kepada Tuan Besar hingga waktu yang tepat. Dengan alasan beliau ingin menguatkan bukti dan saksi kepada petinggi kerajaan tersebut. Aku tidak menyangka bahwa yang akan dijadikan alibi adalah putri Anda dan Ananda Santi. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku ingin bertanya langsung kepada Santi. Tuan Besar, tunggu. Lebih baik Anda jangan bertemu dengan Santi sampai sidangnya esok, karena Santi pasti akan merasa bersalah. Sehingga pengakuannya sebagai saksi akan lebih kuat dan petinggi kerajaan tersebut akan sulit mengelak. Bagus sekali saranmu. Kau sama bijaksananya dengan suamimu. Terima kasih banyak, Sri Ayu. Sama-sama Tuan Besar, saya akan menemani Anda dan Ananda Santi untuk persidangan esok. Oh ya, Sri Ayu, sebelum kau pergi, tolong bantu aku untuk membersihkan ruangan ini yang hampir hancur setengah karena pelampiasan amarahku. Baiklah Tuan Besar. Terima kasih, Sri Ayu. Keesokan harinya, Santi dan Saras kembali menghadap pada patih kerajaan. Persidangan hari ini terlihat lebih mencengkam daripada kemarin. Saras datang dengan wajah yang tenang, sedangkan Santi datang dengan wajah yang lesu. Melihat keadaan Santi, Kanigara pun merasa sangat marah kepada orang yang telah membuat anak mata wayangnya menjadi seperti tahanan tersebut. Supraba yang ikut dalam persidangan tersebut hanya bisa berharap keadilan dan keberuntungan akan memihak kepada yang benar. Sesuai pernyataan yang telah saya jelaskan kemarin, bahwa Nanda Santi ditetapkan telah melakukan perbuatan curang pada kompetisi yang diadakan oleh kerajaan. Apakah Nanda Santi ingin membela? Ya, saya mengakui kesalahannya yang mulia. Saya juga ingin mengatakan alasan sebenarnya. Saya telah diancam oleh salah satu petinggi kerajaan untuk melakukan kecurangan itu. Saya sangat takut untuk melakukannya. Petinggi kerajaan tersebut sudah mengancamku sejak pemberitahuan kompetisi kerajaan itu yang mulia. Mohon ampuni kesalahan saya sangat menyesal. Baiklah, karena kau telah mengatakan yang sejujurnya bahwa petinggi kerajaan tersebut yang menjadi dalang dari setiap kesengsaraanmu. Dengan semua bukti dan saksi yang kuat, saya memutuskan untuk memberikan hukuman penjara kepada petinggi kerajaan. Dan untukmu saya hanya akan memberikan hukuman denda sidang ditutup. Akhirnya, setelah keputusan dari patih kerajaan tersebut diumumkan, seluruh keluarga Santi dan Saras pun merasa lega dan senang. Sri Ayu pun mengajak Santi dan Saras untuk pergi ke taman dekat kerajaan. Sampai di sana, mereka bertiga duduk di atas sebatang pohon yang sudah tumbang di pinggir danau. Jadi, pelajaran apa yang bisa kalian petik dari kejadian ini? Kejujuran dan kerendahan, keberanian dan kerja keras. Ya, itu semua benar. Namun, satu hal yang paling penting yang kalian lupakan dan menjadi akar dari permasalahan ini, Apa itu? rasa syukur. Santi, kau seharusnya bersyukur karena kau terlahir dari keluarga yang kaya dan memiliki paras wajah yang cantik. Apabila kau bersyukur, kau pasti akan selalu bahagia dengan semua kecukupan yang kau miliki. Seharusnya kau tidak menjadi serakah dan akan kekayaan, kecantikan. Saras,
kau juga harus bersyukur karena kau dilahirkan dengan kepandaian yang luar biasa. Walaupun kau berasal dari keluarga petani dan tidak terlalu cantik, semua perempuan yang lahir dari bumi adalah perempuan cantik. Mau itu cantik di luar maupun cantik di dalam. Bahagia itu bukan untuk dicari. Bahagia itu sederhana dan ada di mana-mana, tergantung rasa bersyukur kita. Syukur apa yang ada karena hidup itu anugerah. Setelah itu, Santi dan Saras pun saling memaafkan dan tersadar. Mereka pun memulai hidupan yang baru. Sebenarnya Saras sudah ditawarkan gelar tersebut, namun Saras menolaknya karena dia hanya ingin meneruskan usahanya untuk menjadi lebih besar dengan bantuan hadiah emas yang diberikan dari kompetisi tersebut. Akhirnya gelar tersebut pun diberikan kepada sisa peserta yang berhasil. Sedangkan Santi, dia menerima hukuman denda dengan tabah. Santi pun melanjutkan hidupnya untuk menjadi pribadi yang baik dari sebelumnya. Walaupun begitu, Santi dan Saras pun akhirnya bersahabat untuk selamanya. Tamat dan terima kasih semuanya.